warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi bentuk akar, baik operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan kita juga akan membahas bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini merupakan matematika dasar yang wajib kita ketahui dan wajib bisa. Ini merupakan materi kelas 10 SMA, walaupun sebenarnya di kelas 9 juga sudah pernah belajar ya, atau sudah belajar tentang operasi bentuk akar. Dan bagi kalian atau bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS, operasi bentuk akar ini wajib diketahui dan wajib bisa. Karena ini merupakan salah satu soal yang paling sering muncul di soal TIU ya, atau tes intelijensi umum. Kita akan langsung bahas untuk operasi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang pertama, A akar C ditambahkan dengan B akar C akan sama dengan, nah perhatikan di sini ya, ini ada A akar C ditambah B akar C, maka nilainya akan sama dengan A kita tambahkan dengan B. Nah perhatikan A tambah B kemudian dikalikan dengan akar C. Nah jadi untuk operasi penjumlahan ini, jadi bentuk akar itu bisa kita jumlahkan kalau dia memuat akar yang sama. Perhatikan ini ada akar C. Di sini juga ada akar C. Nah, jadi angka yang di depannya tinggal dijumlahkan saja. A tambah B. Nah, ya, A tambah B. Kemudian dikalikan dengan akar C. Kalau dia memuat akarnya atau akarnya tidak sama bagaimana? Tentu saja nanti tidak bisa dijumlahkan, ya kan? Jadi syaratnya memang harus akarnya atau memuat akar yang sama. Nanti supaya lebih jelas, kita lihat di contoh soal ya. Nah, bagaimana untuk pengurangan? Untuk pengurangan juga sama, A akar C dikurang B akar C, maka akan sama dengan, kita tinggal kurangkan saja ya angka yang di depannya, karena ini sudah memuat akar yang sama, yaitu sama-sama akar C. Jadi A kita kurangkan dengan B, nah A kurang B, kemudian kita kalikan dengan akar C. Nah, kemudian kita lihat untuk contoh soal yang pertama, misalkan 2 akar 3, ditambahkan dengan 4 akar 3. Perhatikan apakah sudah memuat akar yang sama? Sudah ya. Ini akar 3, ini juga akar 3. Sesuai dengan sifatnya ya, untuk operasi penjumlahan, kita cukup menjumlahkan angka yang di depannya. Jadi 2 ini kita tambahkan dengan 4. Oke, 2 kita tambahkan dengan 4 gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan akar 3. Maka 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Oke, maka jawabannya adalah 6 akar 3. Jadi 2 akar 3 ditambah 4 akar 3, hasilnya adalah 6 akar 3. Kita coba lagi soal yang berikutnya, 7 akar 5 ditambah 9 akar 5. Apakah sudah memuat akar yang sama? Sudah. Kita tinggal jumlahkan saja angka yang di depannya. 7 kita tambahkan dengan 9. Hasilnya adalah, oke kita tambah dulu ya, 7 tambah 9, kemudian jangan lupa kita kalikan dengan akar 5. 7 tambah 9 hasilnya adalah 16, maka jawabannya adalah 16 akar 5. Oke, kita coba lagi soal yang berikutnya. 9 akar 6 dikurang 8 akar 6. Kita coba untuk operasi pengurangan. Jangan bingung, caranya sama saja ya dengan operasi penjumlahan. Syaratnya tadi harus memuat akar yang sama, baru bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, ini sudah sama-sama akar 6, jadi tinggal dikurangkan saja angka di depannya. 9 dikurang 8 ya, kita tulis di sini 9, kita kurangkan dengan 8, kemudian kita kalikan dengan akar 6. 9 dikurang 8, itu hasilnya adalah 1. 1 kita kali akar 6, hasilnya adalah akar 6. Jadi 1 tidak usah ditulis ya. Jadi kalau ada angka 1 di depannya di sini, itu tidak perlu dituliskan. Jadi langsung saja akar 6. Jadi 1 akar 6 itu akan sama dengan akar 6 saja. Oke, kita coba lagi soal yang berikutnya. Nah, coba perhatikan, di sini 9 akar 6 ditambahkan dengan 8 akar 5. Perhatikan lagi, apakah di sini memuat akar yang sama? Tentu saja tidak ya. Di sini 9 akar 6, ada akar 6-nya. Di sini akar 5. Tentu kita tidak bisa menjumlahkan, jadi nggak boleh ya 9 tambah 8, kemudian 6 tambah 5, tidak diizinkan. Jadi bagaimana? Kalau dia memuat akarnya tidak sama, ya jawabannya tetap saja. Jadi 9 akar 6 ditambah 8 akar 5, ya jawabannya adalah 9 akar 6 ditambah 8 akar 5. Artinya tidak bisa dijumlahkan, karena tidak sejenis gitu ya. Oke. Misalkan lagi, nah bagaimana kalau operasinya sudah lebih dari 2, misalkan 3, bisa 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, kalian jangan bingung, kuncinya tadi cuma 1 ya. Kalau dia memuat akar yang sama, kita bisa langsung jumlahkan saja angka yang di depannya. Jadi 2 akar 3 ditambah 4 akar 3 ditambah akar 3, ya gampang. Kita tinggal jumlahkan saja angka yang di depannya. 2 kita tambahkan dengan 4, hasilnya adalah 6. Kemudian kita tambahkan, nah ini kalau tidak ada angka 1 gitu ya di depannya. Jadi
2 kita tambahkan dengan 4, 6, kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah 7. Makanya jawabannya adalah 7 akar 3. Jadi semuanya sudah dalam akar 3, maka angka yang di depannya kita langsung jumlahkan saja. Misalkan lagi contohnya adalah 7 akar 5 ditambah 4 akar 5 dikurang 5 akar 5. Ini sudah operasi gabungan antara penjumlahan dan pengurangan ya. Caranya sama. Apakah memuat akar yang sama? Semuanya sudah memuat akar yang sama. Kita bisa jumlahkan atau operasikan saja angka yang berada di depannya. Boleh 7 tambah 4 dulu. Hasilnya adalah 11. Kemudian 11 kita kurang 5. Hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6 akar 5. Gampang ya. Misalkan lagi contoh berikutnya. 7 akar 5 ditambah 4 akar 3 dikurang 5 akar 5. Nah, di sini ada akar 5, di sini ada yang sejenis dengan akar 5 ya, 5 akar 5, dan sini ada 4 akar 3. Caranya bagaimana? Kita operasikan dulu yang memuat akar yang sama atau yang sejenis dulu. Jadi 7 akar 5 kita kurangkan dulu dengan 5 akar 5. 7 akar 5 dikurang 5 akar 5 itu hasilnya adalah 2 akar 5. Kemudian kita tambahkan, karena operasi di sini tambah ya. Kemudian kita tambahkan dengan 4 akar 3. Apakah 2 akar 5 ditambahkan 4 akar 3 bisa kita operasikan? Jawabannya tentu saja tidak, karena ini tidak sejenis. Yang satu memuat akar 5, yang satu memuat akar 3. Jadi 7 akar 5 ditambah 4 akar 3 dikurang 5 akar 5, hasilnya adalah 2 akar 5 yang ditambahkan dengan 4 akar 3. Oke, gampang ya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Kuncinya, kalau dia sejenis, kita bisa tambahkan. Kalau tidak sejenis, ya hasilnya tentu saja tidak bisa dioperasikan. Operasi yang berikutnya adalah operasi perkalian dan pembagian. Kita lihat untuk perkalian dulu. Kalau akar A kita kalikan dengan akar B, maka hasilnya akan sama dengan, nah kalau perkalian itu lebih gampang lagi. Ya, kalau perkalian itu lebih gampang lagi karena kita tidak harus artinya akarnya tidak harus sejenis. Jadi kalaupun dia tidak sejenis, kalaupun dia sejenis kita masih bisa operasikan atau kalikan. Jadi akar A dikalikan dengan akar B akan sama dengan akar dari A yang dikalikan dengan B. Misalkan lagi nanti sifat atau operasi yang berikutnya, misalkan kita temukan akar A dikali akar A. Nah ini gampang ya. Jadi akar A dikalikan dengan akar A, maka hasilnya nanti akan sama dengan A. Atau misalnya nanti A akar C dikali B akar D, nanti nilainya akan sama dengan A-nya kita kalikan ke B dulu ya. Jadi A kali B dulu, kemudian kita kalikan dengan akar C yang dikalikan dengan akar D. Supaya lebih paham, kita lihat untuk contoh soal. Oke, ini ada sifat yang berikutnya ya. Nah, ini kalau akarnya sama ya. Misalkan A akar C dikali B akar C. Jadi kita kalikan dulu angkanya A, kita kalikan dengan B, kemudian kita kalikan dengan C. Nah, oke, kita lihat langsung untuk contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, misalkan di sini akar 3 kita kalikan dengan akar 5. Gampang ya, kalau perkalian tidak harus memuat akar yang sama ya, tidak harus sejenis. Kalaupun dia sejenis, masih bisa kita kalikan, kalaupun tidak, masih bisa juga kita kalikan. Jadi akar 3 kita kalikan dengan akar 5 ya langsung berarti akar 3 kali 5. Akar 3 kalikan saja, 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Jadi jawabannya adalah akar 15. Nah, gampang ya kalau untuk perkalian. Misalkan lagi, akar 3 dikalikan dengan akar 3. Nah, sesuai ini akar A kali akar A nanti hasilnya akan sama dengan A. Jadi kalau dia sama, jadi akar 3 kali akar 3, ya hasilnya akan sama dengan 3 ya. Atau akar 9 ya. Sebenarnya kalau kita berdasarkan sifat yang pertama atau operasi yang pertama tadi, akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Nah, jadi kita bisa langsung, kalau misalkan akar 4 kali akar 4 ya, jawabannya 4. Akar 101 dikali akar 101 ya, jawabannya adalah 101. Nah, kalau seandainya misalkan gini ya, soalnya akar 3 dikali akar 3 kali akar 3. Nah, ini jawabannya jangan 3 ya. Ini tidak untuk akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3 kita tidak bisa mengikuti sifat yang ini ya. Jadi ngalikannya cukup kalikan satu-satu saja. Jadi akar 3 kali akar 3 itu kan hasilnya adalah 3. Kemudian 3 kita kali lagi dengan akar 3. 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3 akar 3. Nah gitu ya. Jadi ini kalau ada dua suku yang dikalikan dan akarnya sama, jadi jawabannya adalah nilai dari akar itu sendiri. Maksudnya akar 3 kali akar 3 ya 3. Akar 10 kali akar 10 ya 10 gitu ya. Nah, misalkan lagi contoh berikutnya 2 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 7. Nah, gampang. 2 akar 5 dikali 3 akar 7. Kita cukup kalikan angkanya saja, angka yang di depannya dulu maksudnya. 2 kita kalikan 3 ya. 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6, ya kan? Kemudian akar 5 kita kalikan dengan akar 7. Hasilnya adalah akar 35. Oke, gampang ya. Kemudian misalkan lagi 3 akar 7 dikali 4 akar 7.
hasilnya adalah 3, kita kali 4, hasilnya adalah 12. Sorry, 3 kali 4 hasilnya 12 ya. Kalian bisa ralat ya. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Kemudian akar 7, kita kali akar 7. Nah, sifat yang tadi ya, akar A kali akar A hasilnya A. Jadi akar 7 kali akar 7 hasilnya adalah 7 seharusnya ya. 7. Jadi 12 kita kali 7 hasilnya adalah 84. Atau boleh juga ya. Nah, tadi langsung. Atau boleh juga ini kita tulis dulu 3, kita kali 4 dulu. Ini kita tulis cara dulu ya. 3, kita kali 4. Kemudian akar 7, kita kali akar 7 hasilnya adalah 7. Jadi 3 kali 4 adalah 12. Kita kali 7 hasilnya adalah 84. Oke. Atau boleh langsung tadi ya. 3 kali 4, 12. Kemudian kali 7 hasilnya adalah 84. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke operasi pembagian. Nah, untuk operasi pembagian, akar A dibagi akar B akan sama dengan akar A per B. Nah, sebenarnya gampang ya, sama seperti pada operasi perkalian sebenarnya. Atau misalnya akar A dibagi akar A, ya, hasilnya adalah 1. Kemudian A akar B dibagi B akar C akan sama dengan A per B dikali akar A per B. Nah, supaya lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Misalkan akar 6 yang dibagi 3 sesuai sifatnya tadi, bahwa nilainya akan sama dengan, kita langsung bagi aja, 6 dibagi 3 ya kan, sama dengan akar 6 bagi 3. 6 bagi 3 itu adalah 2, jadi jawabannya adalah akar 2. Akar 6 bagi akar 3 hasilnya adalah 2. Oke, kita coba lagi soal berikutnya. 4 akar 10 dibagi 2 akar 2. Kita bisa bagi angkanya dulu ya. Kan sama dengan 4 bagi 2 dulu, kemudian akarnya, akar 10 dibagi akar 2, itu akan sama dengan 10 per 2. Atau akar 10 per 2 gitu ya. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Akar 10 bagi 2 adalah 5. Jadi 4 akar 10 dibagi 2 akar 2 hasilnya adalah 2 akar 5. Contoh yang berikutnya, misalkan akar 5 per akar 3. Nah, ini kan kebetulan akarnya bisa dibagi ya. 10 bisa bagi 2, 6 bisa dibagi 3. Nah, bagaimana dengan ini? 5 kan artinya 5 kalau dibagi 3 kan hasilnya tidak bulat ya. Bukan berarti tidak bisa dibagi. Jadi caranya, oke, akar 5 dibagi akar 3. Kita tulis ya, sama juga dengan akar 5 per 3 gitu ya. Nah, untuk ini karena tidak bisa dibagi, maksudnya karena kalau kita bagi itu hasilnya tidak bulat gitu ya. Jadi tidak usah dibagi karena 5 dibagi 3 itu pasti hasilnya dalam bentuk desimal kan. Jadi kita cukup pisahkan saja sesuai sifatnya tadi ya, bahwa akar 5 per 3 itu akan sama dengan akar 5 per akar 3. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari belakang ya. Jadi akar A per B itu akan sama dengan akar A per akar B. Nah, gitu ya. Akar 5 per akar 3. Nah, di sini kita lihat penyebutnya berada dalam tanda akar. Jadi kita perlu rasionalkan. Nah, merasionalkannya itu adalah dengan mengalihkannya dengan akar dari penyebutnya. Penyebutnya itu akar 3, jadi kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kalau dia akar 6, berarti kalikan akar 6 per akar 6 gitu ya. Kita tinggal kalikan saja, atas kali atas, bawah kali bawah. Akar 5 kali akar 3, tadi kita udah bahas perkalian akar sama juga dengan akar 15. Jadi 5 langsung kali 3 ya. Kita bagi dengan akar 3 kali akar 3, tadi jawabannya adalah di 3. Akar 15 per 3 boleh juga kita tuliskan dengan sepertiga akar 15. Karena di sini sebenarnya ada angka 1. Oke. Berikutnya yang akan kita bahas adalah yang paling penting adalah menyederhanakan bentuk akar. Nah, misalkan maksudnya apa sih menyederhanakan bentuk akar? Misalkan kita terbiasa menyederhanakan bentuk pecahan gitu ya. Misalkan 4 per 8. Nah, kalau kita sederhanakan jadi berapa? Sama-sama kita bagi 4 ya. 4 bagi 4, 8 bagi 4. Jadi kita dapatkan 1 per 2. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 2. 8 bagi 4 maksudnya 2 gitu. Jadi 4 per 8 bentuk sederhananya adalah 1 per 2. Tujuan menyederhanakan itu adalah untuk mempermudah operasi. Walaupun bentuknya berbeda, tetapi nilainya akan sama. Kalian bisa cek di kalkulator ya. 4 bagi 8 itu 0,5. 1 dibagi 2 juga 0,5. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Nah, begitu juga dengan akar. Nah, misalkan akar 5. Akar 5 ini sudah bentuk yang paling sederhana, karena tidak bisa disederhanakan lagi akar 5. Contoh yang lain misalnya akar 8. Nah, akar 8 ini bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya bagaimana? Akar 8 ini kita rubah ya menjadi 4 kali 2. Karena 8 itu sama dengan 4 dikali 2. Nah, sesuai sifat untuk perkalian tadi ya.
Akar 4 dikali akar 2 itu kan sama juga dengan akar 4 yang dikalikan dengan akar 2. Nah, ini hanya berlaku untuk perkalian ya. Kalau penjumlahan tidak boleh ya. Misalkan akar 4 tambah 2, kita tuliskan akar 4 tambah akar 2. Nah, itu udah pasti salah. Oke, sama juga dengan akar 4 nilainya adalah 2. Nah, kemudian kita kalikan dengan akar 2. Jadi akar 2-nya tidak usah kita tarik akarnya, karena nilainya itu desimal ya, artinya tidak bulat nilai akar 2-nya. Jadi 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi akar 8 bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Oke, gampang ya. Misalkan lagi akar 32. Nah, akar 32 itu kita ganti menjadi berapa? Jadi usahakan kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 32 dan salah satu angkanya itu bisa kita tarik akarnya gitu ya. Nah, jadi 32 itu sama juga dengan 16 kali 2 dan kebetulan 16 bisa kita tarik akarnya. Akar 16 itu adalah 4. Nah, kemudian kita kalikan dengan akar 2. Oke, saya langsung saja ya. Karena di sini saya sudah tuliskan caranya, jadi saya untuk contoh yang kedua saya gunakan cara langsung saja. Akar 16 itu adalah 4, akar 2 langsung aja akar 2. Jadi akar 32 akan sama dengan 4 akar 2. Oke, contoh yang berikutnya. Akar 27. Oke, akar 27 itu sama juga dengan 9 yang dikali 3. Maka untuk penyederhanaannya kita bisa tarik ya akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Akar 3 tidak usah ditarik ya, langsung tulis saja akar 3. Jadi 3 akar 3. Berikutnya lagi akar 200. Nah, akar 200 itu sama juga dengan 2 yang dikali 100 ya kan? Nah, yang mana yang bisa kita tarik akar di sini? Akar 100, karena akar 100 itu adalah 10 dikalikan dengan akar 2. Jadi akar 200 adalah 10 akar 2. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Itu adalah salah satu cara, bukan salah satu ya, itu adalah cara kita untuk menyederhanakan bentuk akar. Dan penyederhanaan bentuk akar ini sangat penting sekali untuk mempermudah kita melakukan operasi-operasi pada bentuk akar. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.